Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bersama. Saya baca judulnya, Ucapan Berkat Iman. Ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang karena kasih, anugerah, sayangnya yang besar, rahmatnya yang selalu baru mengumpulkan kita kembali. Selamat tahun baru 2023 untuk kita semua. Selamat tahun baru. Kita bisa katakan samping kiri kanan, ya, karena Tuhan Yesus kita lolos, kawan. Ya. Tuhan Yesus sama sekali. Betul. Karena Tuhan Yesus ketong lolos. Amin ya. Amin. Ketong lolos dari apa? Dari mana? Lolos dari apa? Banyak hal, banyak kemungkinan bisa terjadi. Tapi kita lolos ya, karena Tuhan. Kita lolos dari seleksi COVID-19. Amin ya. Kita lolos dari bencana malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, maut ya. Bahkan kita tidak tahu berapa banyak orang yang mungkin pagi ini tadi sudah dikuburkan, sudah tidak bernyawa lagi di hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Tapi kalau kita masih menikmati hidup, berarti masih ada rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Kita bersyukur hari ini kita ada di hari pertama tahun 2023, dan bukan itu saja Bapak Mama. Kita juga ada di hari Minggu pertama tahun 2023. Amin ya. Bagi kita yang ikut kebaktian tadi pagi di gereja masing-masing, tambah sore ini lagi kita beribadah di sini, mestinya kebahagiaan kita itu double. Amin. Kebahagiaan kita berlipat ganda. Kenapa? Kita tidak hanya merayakan tahun baru saja, tapi kita juga merayakan hari Minggu pertama. Hari pertama dalam minggu ini, hari Minggu yang pertama untuk tahun ini. Dengan kata lain, kita diberi kesempatan menjalani tahun 2023 dengan hari Tuhan terlebih dahulu. Amin kok. Dan ini yang luar biasa ya. Karena itu bacaan hari ini untuk minggu ini diberi tema bahwa berkat Tuhan memayungi perjalanan di tahun baru. Berkat Tuhan memayungi. Kenapa? Karena hari Tuhan dimulai, dibuka untuk tahun ini. Artinya kita berjalan dalam payungnya Tuhan. Berkat Tuhan memayungi hari-hari hidup kita. Ya. Ada banyak orang yang was-was masuk tahun baru dengan berbagai perasaan takut, cemas, khawatir, sedih, bahkan patah semangat memasuki 2023. Penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Ada yang cemas karena dia tahu bahwa di tahun 2023 banyak ramalan, prediksi mengatakan akan terjadi resesi ekonomi global, tentu dengan berbagai dampak ikutannya. Ada juga yang khawatir karena tahun 2023 adalah tahun politik ya. Tahapan-tahapan pemilu ya akan dimulai, baik dari pendataan pemilih, verifikasi, pendaftaran caleg, capres, sampai masa kampanye akan ada dalam tahun ini. Akibatnya potensi adanya gesekan dan konflik pasti juga akan semakin meningkat. Dalam konteks ini
dilaksanakan yang namanya suksesi apostolika, ya, yaitu cara pemilihan, ya, pentabisan, presbiter, dan pembentukan badan pelayan. Dan ini menyangkut semua lingkup dari jemaat, klasis, dan sinode. Semuanya juga akan berlangsung dalam tahun ini. Di lingkup jemaat akan dilaksanakan pemilihan penatua, diaken, pengajar, dan pembentukan majelis jemaat. Pada lingkup klasis terjadi pemilihan majelis klasis. Pada lingkup sinode pun demikian. Akan dilaksanakan pemilihan majelis sinode. Ya. Jadi suksesi apostolika ini adalah suatu akta iman. Tetapi pada prosesnya dapat juga menimbulkan perasaan was-was. Kenapa? Karena bisa berpotensi merusak persekutuan. Ya. Apalagi sudah banyak, ya, bakal-bakal calon yang muncul. Mungkin kita sudah sering dengar nama-nama, ya. Bisa juga terjadi berpotensi merusak. Di samping itu ada juga yang mengalami kesedihan karena akan menjalani tahun 2023 dengan ketidakpastian akibat apa? Menjadi korban bencana di akhir tahun 2022, ya. Ada yang mengalami bencana gempa bumi, ya. Ada yang gunung meletus di Semeru sana, atau di sekitar kita, ya, saudara-saudara kita yang diterjang banjir di Takari, di Lelogama, di Uel, di Siumate. Mereka memasuki tahun 2023 dengan kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan sawah, kehilangan kebun ternak, dan seterusnya. Yang lain lagi merasa cemas dan bahkan bisa berakibat putus asa. Kenapa? Akibat kebijakan pemerintah merumahkan pegawai honorer mulai Januari 2023 ini, ya. Saudara membayangkan, ya. Saya dengar tadi juga katanya Bank NTT juga mau mengurangi jumlah karyawan karena akan menuju bank digital, tapi tidak tahu betul atau tidak. Ya. Selain hal-hal ini, masih ada banyak sekali pergumulan lainnya. Pergumulan itu kita alami secara pribadi, keluarga, jemaat, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu ini semua memberikan kesan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang suram. Bahkan orang katakan bukan hanya sekedar suram, tapi gelap. Bagaimana orang Kristen menyikapinya? Untuk itu kita dapat belajar dari Nats ini. Nats ini adalah firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun dan keturunannya sebagai imam bagi umat Israel. Dengan kata lain, Tuhan meminta Musa untuk mengajar Harun dan keturunannya tentang bagaimana mengucapkan berkat kepada umat Tuhan atau umat Israel. Dan yang luar biasanya adalah formula kalimat berkat itu datang dari Tuhan sendiri. Amin. Bagi kita yang sering ikut ibadat di gereja, ucapan berkat ini tidak terdengar asing, ya. Dalam ayat 24 sampai 26 sering diucapkan oleh pelayan di akhir ibadat minggu dalam doa berkat. Tujuannya apa? Agar berkat Tuhan memayungi umat Tuhan di sepanjang minggu yang akan dia jalani. Kalau hari ini, hari pertama, bulan pertama, tahun pertama, hari minggu pertama, firman ini diucapkan kembali. Tujuannya adalah agar berkat Tuhan memayungi kita semua dalam menjalani tahun baru. Amin, ya. Apa yang terkandung dalam nas ini? Ada 4 hal penting yang patut kita renungkan bersama. Yang pertama, imam wajib memberkati umat. Dalam ayat yang ke-23 di situ dikatakan, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Kata harus menunjukkan bahwa perintah Tuhan ini wajib atau harus dilaksanakan. Karena perintah ini ditujukan kepada Harun dan keturunannya, maka perintah ini menjadi kewajiban bagi para imam.
Dalam perjanjian lama, fungsi imam dilaksanakan oleh keturunan Harun dan suku Lewi. Namun setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus menjadi perantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Artinya, Yesus menjadi imam atau imam besar untuk selama-lamanya. Dan itu berarti setiap orang bisa langsung datang kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya pun diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menjadi imam. Itu sebabnya ada istilah imamat am orang percaya. Ya, kamulah bangsa yang kudus, imamat rajani. Ya, imamat am orang percaya. Pertama-tama, setiap orang percaya menjadi imam untuk dirinya sendiri. Amin. Setelah itu dia dapat menjadi imam untuk keluarganya. Dan ini merupakan tanggung jawab kepala keluarga, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Setelah mampu menjadi imam dalam pribadi, menjadi imam dalam keluarga, barulah seseorang diberikan kepercayaan untuk menjadi imam pada lingkup yang lebih luas. Misalnya dalam lingkup rayon, ya, dalam lingkup jemaat, dalam lingkup klasis, dalam lingkup sinode, dalam lingkup persekutuan doa. Ya, jadi penjaga kaki dia itu juga imam dalam persekutuan doa. Ketika menjadi imam, seseorang wajib membawa berkat bagi sesamanya. Orang yang menjadi imam dalam dirinya, dia wajib membawa berkat bagi dirinya sendiri. Orang yang menjadi imam dalam keluarga, lingkup keluarga, berarti dia wajib membawa berkat bagi keluarganya. Orang yang menjadi imam dalam lingkup persekutuan doa, sebagai ketua atau penjaga kaki dia wajib membawa berkat bagi persekutuan doa itu. Orang yang menjadi imam dalam lingkup rayon, ketika dipercayakan Tuhan dengan jabatan rohani sebagai ketua diaken, pengajar, majelis jemaat di situ, berarti dia wajib membawa berkat bagi rayonnya. Orang yang menjadi imam dalam lingkup jemaat, dia wajib membawa berkat bagi jemaat. Orang yang menjadi imam dalam lingkup klasis, lingkup sinode, dia juga wajib membawa berkat bagi lingkup klasis atau lingkup sinode. Jadi seseorang yang menjadi imam dalam lingkup keluarga, PD, rayon, jemaat, maupun sebagai pejabat pemerintah di semua tingkat, pertama-tama dia mesti menjadi imam dalam diri dan keluarganya. Untuk itu dia mesti membawa berkat, sebab jika tidak demikian, dia tidak layak dijadikan imam. Inilah yang mesti menjadi pedoman ketika kita menjalani tahun politik maupun suksesi apostolika tadi di tahun ini. Yang kedua, berkat Tuhan itu pasti, ya. Berkat Tuhan itu pasti. Karena di sini di dalam ayat 24 sampai 26 dia tidak dibuka dengan kata semoga atau kiranya atau mudah-mudahan, ya. Dalam ayat 24 tidak bilang begini, kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan melindungi engkau, semoga Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Tetapi ini pasti dikatakan Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tidak ada kata kiranya, semoga, mudah-mudahan, ya. Dan itu mau bicara kepada kita bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan dalam doa berkat adalah kalimat-kalimat yang pasti. Amin. Ya. Berkat Tuhan itu pasti, sehingga kita tidak perlu ragu akan hal itu. Tuhan selalu pasti dalam menyediakan kebutuhan bagi anak-anaknya. Amin. Dunia ragu, dunia bimbang, dunia takut, dunia khawatir. Tapi hari ini, hari pertama tahun ini, Alkitab membuka kepada kita tentang ucapan berkat, dan setiap doa berkat diawali dengan suatu kepastian. Tuhan Yesus sendiri bilang agar tidak usah khawatir akan apapun juga. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, ya. Kata jangan takut
dalam Alkitab terdapat 365 kali diucapkan. Artinya apa? Setiap hari Tuhan mau bilang jangan takut. Kita bisa lewati 365 hari karena apa? Janji Tuhan tergenapi. Ya. Kalau janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, kita lolos, kita bisa lewati 2022. Maka ini menjadi satu keyakinan yang sama, bahwa Tuhan yang sama yang menjaga kita kemarin di sepanjang 2022 adalah Tuhan yang sama juga yang akan memayungi kita memasuki tahun 2023. Jadi firman Tuhan membuka tahun ini mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang optimis. Kalau tahun lalu kita bilang kita bekerja cari rezeki, cari makan, cari uang, cari hidup, ya. Kita garis bawahi itu kata cari. Maka kalau kita sudah masuk di dalam tahun 2023, kata itu sebaiknya kita ganti atau kita ubah dengan kata cari, kita ganti dengan kata jemput. Amin, toh? Kita siap menjemput rezeki, siap menjemput berkat Tuhan, siap menjemput makan, ya, jemput, cari makan ganti dengan jemput makan, cari uang ganti dengan jemput uang, cari rezeki ganti dengan jemput rezeki. Kenapa? Sebab orang yang pakai kata cari ada dua kemungkinan, ya. Cari berarti dia bisa ketemu, tapi juga bisa tidak ketemu. Beda dengan jemput. Kalau jemput berarti apa? Ada kepastian, ya. Sudah tersedia di depan, tinggal kita ambil, tinggal kita jemput. Sehingga hari ini membuka lembaran pertama tahun ini, ucapan berkat, ucapan dari para imam dibukakan, ya. Karena itu ada pujian yang bilang begini, hidupku bukan ditentukan oleh perkataan dunia, ya, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh apapun, oleh siapapun, oleh dunia ini, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Ya. Ada kepastian, ya. Sebab itu tidak usah kita khawatir, ya. Tidak usah kita gelisah, cemas, bimbang, ragu untuk menjalani hidup. Sebab Tuhanlah yang memiliki segala-galanya dalam hidup ini, ya. Kita yang hadir dalam ibadat ini juga, kita bukan datang untuk cari berkat rohani, tapi kita datang jemput berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan untuk kita bawa pulang ke rumah kita atau ke tempat di mana kita utus. Amin. Yang ketiga, berkat Tuhan itu bergulung-gulung, ya. Semakin lama semakin besar seperti ombak, ya. Ombak yang pertama lalu datang yang kedua, ketiga dan seterusnya, semakin besar. Ombak yang berikutnya datang semakin lebih besar dari ombak yang dahulu atau ombak yang pertama. Dan bagian ini hanya bisa kita lihat dalam bahasa asli Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, ya. Kalau bahasa Indonesia dalam terjemahan ATB ini, ya, tidak terlihat. Tapi dalam bahasa Ibrani ucapan berkat dari ayat 24 sampai 26 itu ada terdiri dari 3 kalimat. Dan tiap kalimat dia punya jumlah kata yang berbeda-beda, ya. Pada kalimat yang pertama misalnya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, itu dalam bahasa aslinya ada 3 kalimat, ya. Ya mereka Yahweh, wis mereka. Ya, ada 3. Lalu dalam kalimat yang berikut lagi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam bahasa asli ditulis 5. Tadi yang pertama 3, dia naik lagi tingkat jadi 5, ya. Lalu pada bagian yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam bahasa asli ada 7, ya. 7 kalimat. Jadi yang pertama 3, kemudian dia naik 5 dan 7. 3, 5 dan 7 bukan kebetulan. Ini merupakan simbol bahwa berkat Tuhan tidak hanya diberikan satu kali saja. Amin. Tidak pula diberikan berkali-kali dengan jumlah yang berkurang dari waktu ke waktu. Justru sebaliknya, berkat Tuhan diberikan terus-menerus dengan jumlah yang semakin lama semakin besar. Jadi hal ini penting untuk kita ingat, ya, agar kita tidak langsung putus asa ketika terima berkat yang hanya sedikit, ya. Tidak perlu kita bersungut-sungut, tidak perlu kita kecewa, kok saya hanya dapat
berkat sedikit, itu berkat pertama. Ya. Masih ada lagi berkat terselubung setelah itu. Dengan demikian, kalau kita tetap taat, kita tetap setia, maka berkat-berkat yang lain pasti akan menyusul dengan jumlah yang semakin lama semakin baik. Entah itu baik dari segi jumlah, bisa juga baik dari kualitas. Jadi kalau kita merasa di awal tahun 2023 sepertinya berkat Tuhan hanya sedikit, tidak usah kita khawatir. Itu baru awal tahun. Dengan semakin berjalannya tahun 2023, berkat Tuhan pasti akan semakin bertambah. Yang perlu kita lakukan hanya taat dan setia. Ya, buktinya apa? Kemarin kita semua mengalami kesulitan minyak tanah, kesulitan apa lagi, minyak goreng. Tapi buktinya kita lolos dari 2022. Amin. Buktinya kita semua belum ada yang tinggal di kolong jembatan. Buktinya belum ada yang pegang kaleng goyang-goyang di lampu merah. Kita masih ada sampai saat ini. Masih bisa makan 1 hari 3 kali. Amin ya. Ya. Apalagi jemaat di tempat saya melayani, tidak ada satupun yang PNS. Tidak ada yang terima gaji pensiun tetap di BRI kantor pos. Tidak ada yang terima wajib tiap bulan di situ, tidak ada. Tapi itulah luar biasanya Tuhan kita. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan sempurna. Yang keempat, berkat Tuhan tidak hanya berbentuk materi. Amin. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kadang ketika dapat uang buat kita bilang itu berkat. Dapat mobil baru, dapat HP baru, dapat benda barang sesuatu, kalau kita bilang berkat. Seringkali kita mengartikan berkat Tuhan secara sempit. Ya, misalnya berkat Tuhan hanya dalam bentuk yang tadi saya bilang, uang atau barang berharga, atau rumah, atau keluarga, atau kesehatan, atau umur panjang, ya, dapat pekerjaan, jabatan bagus, hal-hal jasmani. Baru kita bilang berkat. Memang itu semua merupakan berkat Tuhan juga. Tapi ingat, itu semua sifatnya fana. Sifatnya hanya sementara. Cepat atau lambat uang pasti habis. Ya kan? Betul tidak? Mau pegang uang berapa banyak juga, cepat atau lambat, setiap hari tarik ya habis juga. Mau simpan banyak di ATM juga, setiap hari tarik akan kosong juga. Ya. Apalagi banyak hal, ya. Barang berharga juga akan habis ketika dipakai. Ya, mobil saja bisa berkarat, bisa rusak, akhirnya jadi besi tua dan seterusnya. Rumah juga mau mewah seperti apapun, tapi semakin hari semakin tua, semakin rapuh juga. Anggota keluarga bisa meninggalkan kita satu persatu. Ya, dulunya kita lengkap dalam satu rumah, tapi kemudian masing-masing punya pasangan hidup, ya sudah keluar. Apalagi kalau Tuhan panggil satu-satu menghadap ke atas, ya masing-masing juga pulang tinggalkan. Ya itu yang namanya fana, sementara dan terbatas. Kesehatan juga bisa menurun, ya. Pekerjaan juga bisa sampai di usia pensiun. Masa jabatan bisa berakhir. Masa jabatan juga bisa dilengser dan kita bisa jadi orang biasa. Ya, itu yang namanya berkat-berkat jasmani yang bersifat materi, ya. Sifatnya fana, sifatnya juga sementara. Lalu berkat apa yang kekal? Ya. Dalam bacaan ini disebutkan ada 3 berkat yang kekal. Kenapa kekal? Karena ketiganya akan tetap bertahan sampai akhir zaman. Amin. Yang tadi itu sementara, rumah dia bisa hancur, gempa bumi goyang dari bawah bisa rubuh, ya. Uang bisa hilang, emas bisa dicuri orang, keluarga bisa tinggalkan, pekerjaan bisa hilang, ya, jabatan bisa diambil orang, ya, kesehatan bisa memburuk. Tetapi ada berkat yang bernilai kekal, artinya dia bisa bertahan sampai akhir zaman. Apa saja 3 berkat itu? Yang pertama, perlindungan. Ada pelembah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini berkat perlindungan Tuhan. Dan yang kedua
ada pada ayat yang ke-25 itu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berkat yang kedua adalah kasih karunia. Dan yang ketiga ada pada ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Ini 3 berkat yang bernilai kekal. Amin. Untuk yang namanya perlindungan, ya, Tuhan melindungi engkau, ya. Dalam kata Ibrani itu yang dipakai, dia tidak hanya sekedar melindungi, tetapi berarti dirawat, ya, dipelihara, diperhatikan, dijagai, diperlakukan khusus oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu berkat perlindungan, ya. Karena itu Tuhan mau kita melangkah dengan hanya fokus memandang kepada Tuhan. Arahkan hati kita, hidup kita, iman kita, fokuskan seluruh langkah kita hanya kepada perlindungan Tuhan, ya. Di tengah situasi yang mencekam, di tengah situasi yang akan menjadi sulit, ya. Orang katakan tahun sulit, tahun gelap, tapi kita memandang kepada perlindungan Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan melindungi kita, ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Lalu yang kedua tadi kasih karunia. Kata yang dipakai juga berarti disayang, ya. Disayang. Kasih karunia artinya apa? Disayang, diperlakukan istimewa. Seperti kadang-kadang kita begitu sayangnya anak, ya, kita perlakukan istimewa, apalagi Bapa di surga, ya. Diperlakukan istimewa, ya, diselamatkan, diberi bantuan, ya. Kasih karunia Tuhan sungguh besar. Karena itu tidak hanya berhenti pada kata-kata, ya. Ini yang penting untuk kita ingat dan kita jalani hari-hari hidup kita. Kasih karunia Tuhan itu membuat Tuhan aktif bekerja demi keselamatan umatnya, ya. Dalam Alkitab banyak dicatat orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Salah satunya adalah Nuh, ya. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Artinya dia diperlakukan istimewa, dia diperlakukan berbeda. Karena apa? Nuh mau hidup menyenangkan Tuhan, ya. Kalau di tahun ini kita ambil komitmen, ambil keputusan untuk mau lebih baik dari tahun kemarin, kita mau lebih untuk full bagi Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik segenap waktu, hidup, talenta untuk Tuhan, maka pasti Tuhan juga akan memperlakukan kita istimewa karena firman-Nya menjamin. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera bukan hanya masalah tidak ada pertengkaran atau tidak ada konflik. Damai sejahtera berarti juga sukacita. Amin. Ketenangan, kecukupan, kepuasan, keselamatan, ya. Jadi dengan demikian damai sejahtera ini hadir di dalam hati, tidak hanya formalitas saja, ya. Damai sejahtera, kasih karunia, perlindungan Tuhan itu cukup bagi kita untuk melangkah pasti di hari ini, ya. Dan ketiga berkat ini Tuhan sediakan sejak kekal hingga kekal. Jadi apabila kita tetap jalan bersama dengan Tuhan, maka dengan iman kita percaya bahwa ketiga berkat ini akan kita miliki juga di sepanjang tahun ini. Hal-hal ini yang mesti selalu kita pegang, kita yakini di sepanjang tahun ini, ya. Namun masih ada satu hal terakhir. Ketika menerima ucapan berkat ini, umat Israel masih ada di padang gurun. Mereka masih sementara dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Tentunya ini pergumulan yang sangat besar, sangat berat. Karena apa? Kita tahu bahaya padang gurun. Di dalam padang gurun, bahaya bisa muncul kapan saja dan bisa datang tiba-tiba. Musuh bisa datang tiba-tiba menyerang dari berbagai arah. Karena sejak
Sejauh mata memandang, yang kita lihat hanya pasir. Artinya ketika tiba-tiba musuh datang, tidak ada tempat untuk kita sembunyi. Ya. Tidak ada tempat untuk berlindung. Mau berlindung di mana? Mau sembunyi di mana? Mau pele di mana? Karena apa? Tidak ada pohon. Tidak ada tempat untuk bisa mereka selamatkan diri atau sembunyikan diri. Karena itu berkat ini datang kepada mereka. Bukankah sama hal yang kita alami juga? Ya. Hidup di dalam dunia ini ibarat kita ada dalam perjalanan padang gurun. Di padang gurun kalau siang itu panasnya menyengat, terbakar sampai di dalam kulit tubuh. Kalau malam dinginnya mencekam, menembus sampai di dalam lapisan kulit. Karena apa? Angin malam datang. Ada lagi bahaya padang gurun. Binatang buas bisa datang tiba-tiba dan menerkam tiba-tiba. Itu bahaya padang gurun. Tahun 2023 ya. Ibarat kita juga sementara berjalan di padang gurun seperti orang Israel. Mereka dalam perjalanan di padang gurun, padang pasir, tapi disitulah doa berkat diucapkan. Ya. Formulasi kalimat berkat langsung diberikan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengucapkan itu kepada Musa untuk dilanjutkan, diteruskan kepada Harun dan keturunannya. Ya. Justru di tengah-tengah pergumulan itulah berkat Tuhan diucapkan agar umat memperoleh penghiburan dan kekuatan. Dengan ucapan berkat ini, umat Israel tetap optimis. Mereka tetap yakin dan percaya sekalipun berada dalam berbagai bentuk kesulitan. Ya. Seperti firman Tuhan juga berkata dalam Filipi 1 ayat 29 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus. Ya. Semakin kita berjalan pasti semakin ada tantangan. Ya. Bahkan tantangan tahun kemarin pasti masuk tahun baru tantangannya lebih besar lagi. Ibarat orang naik kelas, ya kan? Pelajaran kelas 1 SD tentu tidak sama dengan pelajaran kelas 2. Semakin naik kelas, pelajarannya semakin banyak, semakin tinggi, ya. Lolos SD, masuk SMP, pelajaran SMP dia naik level lagi, lebih tinggi lagi. Sama halnya juga dengan kita, ya. Masuk level iman, masuk tahun baru, Tuhan mau proses kita supaya kita juga naik level iman. Amin ya. Kita naik ya, semakin naik dan naik. Tantangan bukan sedikit. Masuk tahun baru, tahun berganti tahun pasti tantangan lebih banyak, tantangan lebih berat. Tapi mari kita jadikan tantangan itu sebagai batu loncatan. Kita jadikan tantangan itu juga berkat ya. Sebab apa? Orang hanya bisa lulus kalau dia ikut ujian. Ya, tidak ada siswa yang diterima ijazah tanpa ikut ujian, tidak bisa. Sekolah dimanapun harus ikut ujian dulu baru bisa lulus dan terima ijazah. Ujian kehidupan pasti akan kita temui di hari-hari hidup kita di sepanjang tahun ini dengan berbagai tingkat kesulitannya. Tapi percaya berkat Tuhan memayungi kita. Karena Tuhan bertindak seperti pengawas ya. Anak-anak ujian di dalam kelas, pengawas di luar, bukan berarti guru itu dia tinggalkan anak-anak, tidak. Tapi kadang dia awasi dari luar, dia lihat dari jendela. Bahkan ketika ada anak yang sudah jam harus kumpul, dia punya lembaran jawaban, tapi dia belum bisa kumpul dan dia belum bisa selesaikan, guru itu dia berdiri di samping dan dia bisa bantu memberikan jawaban. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang sama, berkat Tuhan yang sama juga pasti akan memayungi kita di tahun yang baru ini, tahun 2023 ini ya. Sesulit apapun hidup ini, sesulit apapun pergumulan kita ke depan, tapi kita percaya bahwa berkat Tuhan memayungi kita. Tuhan menjadi perlindungan kita. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Bahkan damai sejahteranya dipersiapkan bagi kita. Berita Natal pertama yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala dalam Lukas 2 ayat 14 bilang apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada
perkenanannya. Amin ya. Jadi mari kita cari perkenanan Tuhan. Masuk tahun 2022 lebih banyak kita cari perkenanan Tuhan. Hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Seketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, Alkitab bilang apa? Dengan sendirinya damai sejahtera Allah melingkupi kita. Damai sejahtera dari Allah yang melambangkan tentang kehadiran Allah, penjagaan Allah, pembelaan Allah, penyertaan Allah, sukacita, ketenangan, kepuasan, kecukupan, keselamatan akan Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Siapkah kita menjalani tahun 2023? Siap ataupun tidak, kita mesti melangkah. Namun melangkahlah bersama dengan Tuhan. Walaupun tahun ini berat, ya, berat. Ada berapa huruf itu? 5. B, E, R, A, dan T. Tapi kalau kita letakkan huruf K di tengah-tengah, dia tetap menjadi berat atau dia berubah? Berkat. Dia menjadi berkat. Kalau K di tengah, dia tidak lagi berat, tapi dia jadi berkat. K itu adalah Kristus. Amin. Ketika hidup yang berat, tahun-tahun yang penuh dengan berat, hidup yang berat, kesulitan, kesukaran, kesusahan bagi dunia, bagi manusia yang jalani tahun ini berat. Tapi bagaimana saya dan saudara menyikapinya? Taruhkah di tengah-tengah kata berat itu. Tempatkan Kristus, undang Kristus, andalkan Kristus, libatkan Kristus. Junjunglah Kristus dalam hidup kita. Seperti pujian tadi, kusanjung kau di tempat yang maha tinggi. Dalam situasi yang berat, pergumulan yang berat, masalah yang berat, sanjung Kristus di dalamnya, di tengah-tengahnya. Maka yang berat tadi akan diubahkan Tuhan menjadi berkat. Berkat Tuhan akan memayungi kita semua memasuki tahun 2023.